Bayangkan ini, selama bertahun-tahun, 60 triliun rupiah uang negara hilang tanpa jejak. Semua orang bungkam, semua dokumen dihapus, semua angka tampak rapi, tapi di balik itu, ada jaringan gelap yang tak tersentuh. Hingga malam itu, sebuah file rahasia muncul, membuka semua kebohongan yang disembunyikan. Prabowo dan Purbaya segera bergerak, menembus labirin digital dan fisik yang dibuat mafia pajak selama bertahun-tahun. Dan mulai dari saat itu, tidak ada yang bisa kabur lagi. Sebelum kita masuk ke inti pembongkaran terbesar ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar kamu tidak ketinggalan setiap cerita terbaru dari channel ini. Karena apa yang terjadi selanjutnya, akan membuka mata kita semua. Malam itu, langit Jakarta tampak berat, seakan mengetahui ada sesuatu yang besar sedang terjadi. Di sebuah ruang kerja yang hanya diterangi lampu meja, seorang analis pajak bernama Ardi memandangi layar laptopnya dengan tangan gemetar. Angka-angka itu tidak wajar, terlalu sempurna, terlalu rapi, seperti pola yang sengaja disembunyikan. Saat ia memperbesar grafik, matanya terbelalak, 60 triliun rupiah menghilang dari catatan resmi dalam kurun 5 tahun terakhir. Dan sebelum ia sempat menutup laptop, suara derap langkah cepat terdengar dari koridor. Ardi panik. Ia tahu apa artinya itu. Ia mencabut harddisk kecil dari laptopnya dan memasukkannya ke dalam jaket. Lampu ruangan berkedip, listrik seperti dipaksa turun. Dalam gelap, terdengar suara seseorang membuka pintu darurat. Ardi berlari keluar, menuruni tangga darurat tanpa menoleh. Ketika mencapai area parkir basement, ia melihat sebuah mobil hitam berplat khusus menghalangi pintu keluar. Ia tak punya pilihan selain kabur ke arah berbeda, berharap masih sempat menyelamatkan data yang ia temukan. Setengah jam kemudian, Istana Negara menerima tamu tak terduga, Ardi, dengan kondisi lusuh, wajah memar, dan napas tersengal. Petugas jaga segera membawanya masuk setelah ia menyebut satu kalimat, "Saya punya data 60 triliun, dan mereka mengejar saya." Tak lama berselang, Purbaya dipanggil mendesak. Ia tiba dengan langkah cepat, melihat map yang Ardi bawa, dan langsung tahu ini bukan laporan sembarangan. "Siapa yang mengejarmu?" tanyanya. Ardi hanya menjawab lirih, "Orang dalam, Pak, orang besar." Waktu menunjukkan pukul 23.41 ketika Prabowo menerima panggilan dari Purbaya. Presiden berjalan menuju ruang kerjanya tanpa pengawalan, menandakan betapa seriusnya situasi ini. Saat map itu dibuka, halaman-halamannya penuh dengan jejak transaksi yang dipotong, laporan pajak yang dimanipulasi, dan bukti penghapusan digital yang dilakukan sendiri oleh sistem. Prabowo mengerutkan dahi. "Ini bukan kerjaan satu orang," gumamnya pelan. "Ini organisasi." Purbaya menyentuh halaman terakhir, yang memuat daftar kode transaksi yang bahkan tidak tercatat di sistem resmi negara. "Mereka membuat server bayangan," katanya. "Ini operasi yang sudah jalan bertahun-tahun. Dan 60 triliun itu, baru permukaan." Ardi yang kelelahan hanya menatap lantai, menyadari nyawanya kini berada dalam bahaya karena informasi yang ia bawa. Prabowo akhirnya menutup map itu, tapi tatapannya tidak bergeser dari angka yang tertulis tebal, 60 triliun. Beliau berdiri perlahan, menatap Purbaya, dan dengan suara rendah namun tegas berkata, "Kalau mereka berani mencuri sebesar ini, berarti mereka merasa tak tersentuh. Sekarang saatnya kita buat mereka salah besar." Malam itu, di ruang tertutup istana, dimulailah operasi paling senyap, dan paling berbahaya, dalam sejarah fiksi investigasi negara. Hujan turun deras ketika Purbaya tiba kembali di istana untuk rapat darurat tengah malam. Ruang situasi dipenuhi layar besar yang menampilkan grafik transaksi, peta jaringan, dan kode-kode yang belum berhasil dipecahkan. Aura ruang itu tegang, seolah setiap orang di dalamnya tahu mereka sedang menyentuh sesuatu yang bisa mengguncang fondasi negara. Purbaya duduk di depan, membuka laptopnya, sementara Prabowo melangkah masuk perlahan, membawa energi yang membuat seluruh ruangan spontan hening. "Mulai," katanya singkat. Seseorang dari tim digital forensik menampilkan sebuah grafik yang selama ini tak pernah muncul di laporan resmi. Polanya janggal, setiap akhir triwulan, ada pemotongan nilai yang selalu berulang, seperti siklus yang dirancang oleh algoritma khusus. "Ini bukan sekadar manipulasi data," jelas analis itu. "Ini sistem otomatis yang memindahkan dana ke rekening bayangan dalam hitungan detik sebelum laporan dikunci."
Prabowo memperhatikan grafik itu dengan mata tajam. Siapa yang punya akses sebesar ini? Tanya beliau. Semua saling pandang, tapi tidak satu pun berani menjawab. Sampai akhirnya Purbaya bersuara, hanya pegawai level tertentu, atau seseorang yang menciptakan celah di dalam sistem sejak lama. Ini bukan peretasan, Pak. Ini rekayasa. Tim forensik kemudian memutar ulang rekaman aktivitas server selama 6 bulan terakhir. Di antara ribuan baris data, ada satu pola yang selalu muncul, sebuah perintah tidak dikenal yang menghapus jejak transaksi setiap 45 hari. Namun malam itu, perintah itu berhenti tiba-tiba, tepat ketika Ardi membawa kabur data. Mereka tahu ada yang jebol, kata Purbaya. Ini reaksi insting dari orang yang takut ketahuan. Prabowo bersandar ke kursi, jari-jari tangannya saling bertaut. Kalau begitu, mereka pasti sedang rapat juga malam ini, ujarnya lirih. Mereka panik, mereka merasa terancam, dan ketika musuh mulai panik, kita punya keuntungan. Dalam gelapnya ruangan situasi, layar-layar digital memantulkan cahaya biru pada wajah-wajah yang tegang. Semua sadar mereka tidak lagi menghadapi pelaku individu, tapi sarang mafia pajak yang terorganisir. Pertemuan itu berlangsung hampir 2 jam. Ketika semua data awal terkumpul, Prabowo berdiri dan menatap Purbaya. Mulai malam ini, tidak ada kebocoran. Tidak ada yang keluar dari ruangan ini. Dan kita bergerak cepat. Purbaya mengangguk mantap. Malam itu, di tengah hujan yang turun tanpa jeda, negara diam-diam menyatakan perang terhadap jaringan gelap yang selama bertahun-tahun mencuri 60 triliun rupiah dari rakyat. Dan perang itu, baru saja dimulai. Operasi itu diberi nama, Hantu Data, karena hanya sedikit orang yang tahu keberadaannya, dan setiap langkahnya harus dilakukan tanpa meninggalkan jejak. Purbaya memimpin langsung, bersama tim kecil berisi analis kriminal finansial dan ahli digital yang mampu membaca pola transaksi seperti membaca bahasa rahasia. Di ruang bawah tanah Kemenkeu, yang jarang dipakai, lampu-lampu berkedip menyala saat server lama yang sudah bertahun-tahun terbengkalai dinyalakan kembali. Disinilah semuanya bermula, kata salah satu ahli, menatap layar dengan wajah serius. Ketika server itu hidup, muncul data lama yang tidak cocok dengan catatan resmi, transaksi besar yang dulu pernah tercatat, kini menghilang seperti tidak pernah ada. File-file itu membawa jejak ke sistem cadangan yang tidak pernah masuk dalam audit. Mereka membuat jaringan paralel, ujar Purbaya sambil mengerutkan dahi. Sistem di dalam sistem. Ini bukan manipulasi kecil-kecilan, tapi rekayasa besar yang hanya bisa dibuat oleh orang yang sangat paham arsitektur keuangan negara. Saat mereka menelusuri lebih dalam, ditemukan sesuatu yang lebih mencengangkan, folder-folder dengan kode aneh yang konsisten muncul setiap 3 bulan. Tidak ada nama perusahaan, tidak ada metadata, hanya kode-kode yang disembunyikan di balik algoritma enkripsi kelas tinggi. Ini seperti pesan dari bayangan, kata salah satu analis. Ini sengaja dibuat agar hanya anggota tertentu yang bisa membacanya. Purbaya memerintahkan analisis cepat, namun enkripsinya sangat kuat, lebih kuat dari standar pemerintah. Di sisi lain gedung, Prabowo memantau semuanya dari ruang situasi. Ia berdiri di depan layar besar yang memperlihatkan aktivitas tim secara real-time. Di wajahnya terlihat kekhawatiran, namun juga tekad keras. Kalau mereka bisa membangun sistem ini, mereka pasti punya operator yang bekerja dari dalam, katanya kepada ajudannya. Dan selama operator itu ada, kita belum menang. Situasi makin menegangkan ketika laporan masuk bahwa ada aktivitas mencurigakan di pusat data nasional. Pukul 2.17 dini hari, alarm kecil terdengar dari komputer salah satu anggota tim. Sebuah IP address asing mencoba menghubungkan diri ke server tua itu. Mereka sadar kita menyentuh sarang mereka, teriak seorang ahli. Purbaya segera memerintahkan pemutusan jaringan eksternal. Suasana menjadi kacau sejenak, tetapi koneksi berhasil diputus sebelum pihak luar menghapus file penting. Untuk beberapa detik, ruangan itu hening. Semua sadar, mereka barusan selangkah lebih cepat dari mafia pajak. Di tengah ketegangan itu, sebuah file terakhir terbuka otomatis, seolah server punya kesadaran sendiri. File itu berisi daftar transaksi asli yang tidak pernah dipublikasikan. Di bagian paling bawah, terlihat satu angka besar, 60 triliun. Purbaya menatap layar itu lama, sebelum berkata dengan suara rendah namun penuh kemarahan, mereka pikir bisa menyembunyikan ini selamanya, ia menoleh ke seluruh tim.
Mulai sekarang, kita tidak hanya mencari data. Kita mencari dalang yang menciptakan hantu dalam sistem ini. Operasi hantu data baru dimulai, dan kegelapan yang mereka masuki semakin dalam. Keesokan harinya, ancaman mulai terasa nyata. Salah satu analis senior ditemukan pingsan di parkiran gedung Kemenkeu, laptopnya hilang dan mobilnya dirusak secara misterius. Purbaya yang menerima laporan itu langsung mengerutkan dahi. Mereka tahu kita menyentuh data mereka, katanya tegas. Suasana di tim investigasi menjadi tegang, setiap langkah kini harus dihitung dengan sangat hati-hati. Prabowo, yang mendapat kabar itu di istana, segera menghubungi Kapolri. Amankan semua anggota tim investigasi. Kita berhadapan dengan kelompok yang tak segan melakukan apapun untuk menutup jejaknya, katanya pelan namun tegas. Ia menyadari bahwa mafia pajak bukan hanya beroperasi di balik layar, tapi juga memiliki kaki tangan yang siap bertindak brutal. Di sisi lain, di sebuah villa mewah di puncak, para pelaku berkumpul. Wajah-wajah tampak tenang di luar, tapi dalam hati masing-masing penuh kepanikan. Purbaya terlalu dekat, kata seorang pejabat yang duduk di ujung meja. Kalau dia terus menggali, semua jaringan kita bisa terbongkar. Ketua mereka menepuk meja keras. Kita harus mengamankan server utama malam ini, sebelum mereka mencuri atau menyalin data lebih lanjut. Di ruang tim hantu data, Purbaya menatap layar yang menampilkan percobaan akses ke server ilegal mereka. Setiap langkah hacker pihak mafia bisa dilacak dengan cepat, tetapi mereka pandai menyamarkan jejak. Mereka menggunakan backdoor berlapis-lapis, ujar salah satu ahli IT. Ini bukan serangan sembarangan, ini terorganisir. Prabowo berdiri di ruang situasi, menatap peta digital yang menampilkan lokasi-lokasi mencurigakan di seluruh Jakarta. Mereka akan mencoba mengintimidasi kita, katanya. Tapi kita tidak boleh mundur. Negara ini lebih penting daripada rasa takut kita. Di luar gedung, mobil hitam diam-diam mengamati aktivitas tim, seolah siap menunggu kesempatan untuk menyerang. Ancaman itu nyata, namun semangat tim tetap menyala. Malam itu, Purbaya menatap Prabowo dengan tekad yang sama. Mereka merasa tak tersentuh, Pak, tapi kita sudah tahu lokasi sarang mereka. Sekarang, giliran kita. Prabowo mengangguk. Di kegelapan kota Jakarta, perang melawan mafia pajak baru saja memasuki babak yang lebih berbahaya, dan siapapun yang lengah bisa menjadi korban berikutnya. Purbaya dan tim bergerak cepat setelah menemukan petunjuk penting, sebuah server ilegal yang tidak pernah terdaftar di jaringan resmi pemerintah. Server itu tersembunyi di gedung tua di pinggir Jakarta, dengan keamanan yang tampak biasa dari luar, namun penuh jebakan digital di dalam. Ini pusat mereka, bisik Purbaya kepada timnya. Di sini jantung 60 triliun itu berdetak. Malam itu, tim menyusup dengan penyamaran lengkap. Kamera pengawas dilewati dengan teknik yang sudah dirancang sebelumnya, pintu terkunci dibuka oleh ahli kunci digital, dan setiap langkah mereka dicatat untuk memastikan tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan pihak mafia. Lampu ruangan server menyala redup, kabel-kabel berkedip seperti urat nadi raksasa. Kita benar-benar disarangnya, ujar seorang analis dengan napas tertahan. Di lantai paling bawah, berjajar mesin server besar yang berdengung pelan. Setiap layar menampilkan transaksi palsu yang terus diperbarui secara otomatis. Di antara kabel dan harddisk, ada file cadangan yang berisi data asli, data yang selama ini disembunyikan. Purbaya tersenyum tipis. Akhirnya ketemu jantungnya, katanya. Semua jejak mereka ada di sini. Namun ketegangan meningkat ketika sistem keamanan otomatis mendeteksi aktivitas baru. Alarm senyap berbunyi, dan layar menampilkan peringatan, ada percobaan akses dari luar. Mereka tahu kita masuk, kata ahli IT. Dengan cepat, tim memutus jaringan eksternal dan menyalin semua file penting ke server sementara yang aman. Waktu terasa begitu lambat, setiap detik menentukan nasib data dan tim. Di salah satu sudut, Purbaya menemukan sebuah folder dengan nama samar, Operation Finance. Di dalamnya terdapat rincian aliran uang yang langsung mengarah ke puluhan perusahaan cangkang dan akun pribadi. Ini bukan kebetulan, kata Purbaya sambil menatap layar. Mereka sengaja membuat file ini, tapi tidak pernah berharap ada yang menemukannya. Saat tim bersiap meninggalkan server, suara mobil hitam terdengar dari luar gedung. Mereka mengintip dari jendela dan melihat beberapa pria berbadan besar bersiap masuk. Kita tidak bisa keluar biasa-biasa saja, kata Purbaya. Prabowo,
yang dipantau dari ruang situasi, menatap peta gerak tim dan berkata singkat, "Jangan panik. Kita sudah selangkah lebih cepat dari mereka." Malam itu, di Gedung Tua Jakarta, perang melawan mafia pajak mencapai titik paling gentingnya. Begitu file utama berhasil disalin, sistem keamanan mafia pajak bereaksi. Alarm internal mereka berbunyi, dan mobil-mobil hitam melaju menuju gedung tua itu. Tim Purbaya harus bergerak cepat, membawa data 60 triliun rupiah yang selama ini tersembunyi. Setiap langkah mereka terasa seperti berjalan di atas pisau, satu kesalahan kecil bisa berarti kehilangan bukti atau lebih buruk, nyawa terancam. Purbaya memerintahkan semua anggota tim untuk keluar melalui jalur rahasia yang sudah disiapkan sebelumnya. Cahaya lampu kota Jakarta samar-samar menembus jendela, memantulkan bayangan mereka di dinding server yang gelap. "Cepat, jangan beri mereka kesempatan," teriaknya. Sementara itu, di jalan, mobil hitam itu berbelok mengikuti jalur yang mereka lalui, seolah mafia sudah tahu setiap langkah. Dalam hitungan menit, tim berhasil mencapai parkiran bawah tanah di sisi lain gedung. Harddisk besar dan dokumen cadangan diamankan ke mobil keamanan. Namun di luar, mobil mafia sudah menunggu. Purbaya menelan napas, menatap Prabowo melalui radio komunikasi. "Pak, mereka di luar. Kita hampir ketahuan." Prabowo menjawab dengan tenang, "Tetap fokus. Kita sudah selangkah lebih cepat dari mereka." Di tengah kekacauan itu, sebuah anggota tim IT menemukan celah dalam sistem pengawasan mafia. Ada satu akses yang bisa mematikan kamera dan mengacaukan alarm mobil-mobil hitam. Purbaya segera memerintahkan eksekusi. Seketika, kamera luar gedung mati, mobil mafia berhenti sejenak, dan jalur aman terbuka. "Sekarang," serunya, tim langsung bergerak, membawa data keluar gedung dan masuk ke mobil keamanan. Saat mobil bergerak meninggalkan lokasi, salah satu anggota tim menatap file yang berisi angka-angka asli, 60 triliun rupiah. Semua orang tercengang. Ini bukan angka biasa, ini bukti sistematis pencurian besar yang selama ini disembunyikan. Purbaya menepuk bahu anggota tim. "Kita baru saja mengambil harta negara dari tangan yang salah. Tapi ini baru permulaan." Di ruang situasi istana, Prabowo memantau seluruh pergerakan tim melalui satelit mini dan komunikasi terenkripsi. Ia tersenyum tipis saat melihat data berhasil keluar. "Mereka pikir uang itu aman, tapi kita sudah di depan," gumamnya. Jakarta malam itu seakan berbisik, perang untuk mengungkap 60 triliun baru saja dimulai, dan tidak ada yang bisa menghentikan langkah kita sekarang. Data yang berhasil diamankan tim hantu data membuka satu fakta mengejutkan, di balik angka 60 triliun rupiah, tersembunyi nama-nama besar yang selama ini dianggap bersih. Ada pengusaha ternama, pejabat lama, dan bahkan beberapa sosok yang kerap tampil di media sebagai teladan negara. Purbaya menatap layar, wajahnya menegang. "Ini bukan kebocoran biasa, ini konspirasi terstruktur," katanya pelan. Prabowo, yang ikut memantau, duduk termenung di ruang situasi. Ia menutup matanya sejenak, membayangkan dampak pengungkapan ini terhadap publik. Jika bocor ke media terlalu cepat tanpa strategi, kita tidak hanya mengguncang koruptor, tapi juga bisa membuat negara panik, gumamnya. Namun di hatinya, ia tahu, rakyat berhak tahu kebenaran. Salah satu analis memperlihatkan pola aliran uang, setiap perusahaan cangkang terkoneksi satu sama lain melalui rekening yang hampir tidak mungkin dilacak. "Mereka beroperasi seperti orkestra," ujar analis itu. "Dan konduktornya, berada di atas semua sistem pengawasan." Purbaya menelan napas panjang, menyadari bahwa yang mereka hadapi bukan sekadar mafia pajak, tapi jaringan elit yang telah lama menutupi jejak kriminalnya. Media sosial mulai menangkap kebocoran kecil. Tagar tanda pagar 60 triliun dan tagar mafia pajak muncul, meski belum ada pernyataan resmi. Publik mulai menebak, berspekulasi, dan menuntut transparansi. Purbaya menatap layar dengan serius. "Kita harus bergerak cepat, sebelum mereka mencoba menghapus bukti atau memanipulasi opini publik," katanya tegas. Di sisi lain, mafia pajak panik. Mereka mengadakan rapat darurat, membahas strategi menyelamatkan aset dan menutupi identitas pelaku. Seorang pejabat berbisik kepada rekannya, "Purbaya terlalu dekat. Mereka punya akses ke semua data kita. Kita tidak bisa diam." Ketua mereka mengetuk meja keras. "Kita harus hentikan mereka sebelum semuanya terbongkar." Prabowo menatap Purbaya dari layar konferensi.
Kita sudah masuk ke dalam sarang mereka. Tapi ini baru tahap awal, katanya. Purbaya mengangguk mantap, matanya menyala penuh tekad. Mereka mungkin merasa tak tersentuh, tapi besok, negara akan tahu bahwa tidak ada yang bisa menyembunyikan korupsi selamanya. Jakarta malam itu seakan menahan napas, menunggu ledakan pengungkapan terbesar dalam sejarah fiksi ekonomi politik ini. Kebocoran data mulai terasa dampaknya di dunia maya. Tagar tanda pagar 60 triliun dan tagar mafia pajak trending di seluruh platform media sosial, memicu diskusi panas di antara masyarakat. Aktivis, mahasiswa, dan ekonom menuntut penjelasan, sementara pemerintah masih menahan diri untuk memberi pernyataan resmi. Tekanan publik meningkat drastis, seakan Jakarta sendiri menuntut keadilan. Purbaya menyadari situasi ini bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, tekanan publik memperkuat posisi mereka, di sisi lain, mafia pajak mungkin melakukan langkah nekat untuk menutupi jejak. Kita harus tetap waspada, katanya kepada tim investigasi. Jangan sampai mereka memanfaatkan kepanikan masyarakat untuk menghilangkan bukti atau melarikan aset. Prabowo memantau perkembangan dari istana. Ia memperhatikan grafik tren sosial media, komentar netizen, dan liputan berita. Ini momen yang tepat untuk mempersiapkan langkah strategis, gumamnya. Publik ingin transparansi, dan kita harus memberikan bukti yang tak terbantahkan. Suasana tegang namun penuh harapan itu terasa seperti gelombang besar yang siap menghantam pihak mafia. Sementara itu, mafia pajak berada dalam kepanikan. Beberapa anggota mencoba menghubungi pengacara dan pejabat tinggi untuk menutupi informasi, sementara yang lain berusaha memindahkan aset ke rekening internasional. Ketegangan di dalam kelompok mereka meningkat, rasa takut mulai merasuki setiap individu. Purbaya terlalu dalam, kita mungkin kehilangan segalanya, bisik salah satu pejabat. Di ruang tim hantu data, Purbaya dan analis terus memeriksa data dan menyiapkan laporan resmi untuk publik. Mereka harus memastikan setiap bukti tercatat dengan tepat, agar tidak ada celah bagi mafia pajak untuk membantah. Ini bukan soal uang saja, kata Purbaya. Ini soal kepercayaan masyarakat dan kredibilitas negara. Prabowo menatap layar dengan tatapan tajam. Mereka merasa aman bertahun-tahun, tapi sekarang semua orang melihat mereka. Tekanan publik ini bukan ancaman bagi kita, tapi senjata kita. Jakarta malam itu dipenuhi desas-desus dan spekulasi, namun satu hal jelas, hari-hari kebebasan mafia pajak mulai berakhir. Informasi intelijen menyebutkan bahwa beberapa anggota jaringan mafia pajak akan terbang malam itu ke Singapura untuk menyelamatkan sebagian aset mereka. Purbaya segera memberi instruksi kepada tim lapangan, kita tidak boleh membiarkan mereka kabur. Setiap orang, setiap detik, harus diawasi. Jakarta malam itu terasa seperti panggung perang rahasia, di mana setiap langkah bisa menentukan kemenangan atau kegagalan. Tim gabungan menyamar sebagai penumpang dan staf bandara. Kamera pengawas diperiksa ulang, jalur pintu darurat dipetakan, dan komunikasi terenkripsi dipasang. Setiap langkah mereka dikoordinasikan dengan cermat agar tidak menimbulkan kecurigaan. Ini bukan sekadar pengejaran biasa, kata Purbaya. Ini perang psikologis dan strategis. Kita harus selangkah lebih cepat dari mereka. Di gate internasional, seorang pria berbaju hitam tampak tergesa-gesa, membawa koper tipis yang diyakini berisi harddisk data cadangan. Ia terlihat gelisah, memeriksa sekeliling, namun tidak menyadari bahwa tim Purbaya sudah berada dalam radius 5 meter darinya. Mereka pikir bisa lolos dengan ini, bisik Purbaya kepada ajudannya. Saat pria itu hendak melewati pemeriksaan, Purbaya muncul dari arah belakang. Mau kemana buru-buru, ucapnya tenang, namun penuh kewibawaan. Pria itu terhenti, wajahnya pucat, dan koper di tangannya gemetar. Petugas keamanan segera mengamankannya. Dalam hitungan detik, harddisk yang berisi bukti aliran 60 triliun itu berada di tangan tim hantu data. Kekacauan kecil terjadi ketika beberapa anggota mafia pajak lainnya mencoba mengalihkan perhatian. Alarm bandara berbunyi, beberapa pengunjung panik, namun tim tetap fokus pada target utama. Tetap tenang, fokus pada data, kata Purbaya sambil memastikan semua bukti aman. Setiap langkah di bandara itu merupakan pertandingan kecepatan dan strategi, di mana satu kesalahan bisa berakibat fatal. Prabowo, yang memantau dari istana melalui satelit mini dan komunikasi terenkripsi, tersenyum tipis saat menerima kabar.
Mereka tidak akan bisa kabur lagi, gumamnya. Jakarta malam itu menjadi saksi bahwa perang melawan mafia pajak memasuki babak paling berani, pengejaran fisik yang dikombinasikan dengan pembongkaran digital terbesar. Semua bukti kini berada di tangan yang tepat, dan tidak ada yang bisa lolos dari keadilan. Setelah penangkapan di bandara, jalur uang mulai terbuka. Purbaya duduk di ruang kontrol, menatap layar yang menampilkan aliran dana dari puluhan perusahaan cangkang. Setiap rekening diawasi secara real-time, setiap transaksi dicatat, dan setiap celah disegel. Mereka pikir 60 triliun itu bisa disembunyikan selamanya, kata Purbaya dengan nada dingin. Tapi sekarang, uang itu tidak akan kemana-mana. Tim forensik digital bekerja tanpa henti, menelusuri setiap aliran, memblokir transaksi, dan menyiapkan laporan untuk direksi dan pemerintah. Prabowo memantau dari istana, sesekali menepuk meja ketika melihat aliran dana yang berhasil ditarik kembali ke kas negara. Ini bukan soal jumlah, tapi simbol, gumamnya. Simbol bahwa negara bisa menegakkan hukum dan mengambil kembali yang hilang. Dalam 2 minggu, hampir 80% dari dana 60 triliun berhasil ditemukan. Sisa yang tersembunyi di luar negeri mulai dilacak melalui jaringan intelijen keuangan internasional. Purbaya menatap timnya, mata penuh tekad. Kita tidak akan berhenti sampai setiap rupiah kembali ke tempatnya. Negara ini harus dibersihkan dari tangan-tangan yang merusak. Beberapa mafia pajak mencoba mengalihkan perhatian dengan dokumen palsu dan transfer mendadak. Namun sistem pengawasan baru, berbasis AI dan pengawasan 24 jam, mampu mendeteksi setiap pola mencurigakan. Sekali lagi mereka mencoba kabur, tapi sistem kita lebih cepat dari mereka, kata salah satu analis IT. Jakarta malam itu penuh dengan aktivitas rahasia, namun setiap gerakan mafia pajak mulai terkontrol. Purbaya menegaskan kepada tim, ini bukan sekadar operasi penarikan uang. Ini pesan kepada seluruh jaringan kriminal, negara ini tidak bisa dibohongi, dan tidak ada tempat aman untuk mereka. Tim menatap angka yang terus bergerak di layar, merasakan kepuasan sekaligus kewaspadaan. Semua sadar, ini kemenangan besar, tapi perang belum selesai sepenuhnya. Di ruang istana, Prabowo menatap angka terakhir yang berhasil dikembalikan. Mereka pikir bisa menguasai uang negara, tapi mereka salah, katanya. Purbaya berdiri di sampingnya, mengangguk mantap. Malam itu, Jakarta terasa lebih tenang, namun bayangan konspirasi besar tetap membayang, menandai bahwa negara telah memulai babak baru dalam menegakkan keadilan dan mengembalikan hak rakyat. Data yang dikumpulkan tim hantu data kini mengarah pada satu nama yang selama ini tersembunyi di balik semua transaksi, seorang pejabat tinggi yang dikenal bersih di mata publik, namun selama bertahun-tahun menjadi konduktor jaringan mafia pajak. Purbaya menatap layar dengan napas tertahan. Ini dia, otak di balik 60 triliun, katanya lirih. Setiap bukti digital telah diperiksa dan diverifikasi, tidak ada celah bagi pembelaan. Prabowo menerima laporan itu di istana, matanya menatap serius layar besar yang menampilkan jaringan aliran uang dan struktur perusahaan cangkang. Mereka berpikir bisa bermain aman karena posisinya tinggi, katanya. Tapi kebenaran selalu punya jalannya sendiri. Keheningan singkat menyelimuti ruang situasi, semua sadar bahwa pengungkapan ini akan mengguncang publik dan politik. Tim Purbaya segera merencanakan penangkapan. Semua langkah harus cepat dan tepat, karena dalang ini memiliki jaringan pengamanan yang rumit, termasuk pengawal pribadi dan akses ke informasi sensitif negara. Purbaya menegaskan, ini bukan sekadar penangkapan biasa. Kita harus memastikan mereka tidak punya kesempatan untuk menghancurkan bukti atau kabur. Di malam hari, operasi dijalankan. Anggota tim bergerak dengan penyamaran, koordinasi penuh melalui radio terenkripsi. Setiap langkah diatur sedetail mungkin. Begitu target berhasil dikepung, Purbaya dan tim langsung mengamankan seluruh dokumen, server, dan perangkat digital yang menjadi pusat kendali jaringan. Semua bukti dikumpulkan tanpa kerusakan, memastikan dalang utama dan jaringan kriminalnya tidak bisa menghilangkan jejak. Saat dalang itu dibawa ke ruang interogasi, ekspresinya pucat. Ia menyadari, semua manipulasi yang dilakukan bertahun-tahun kini runtuh. Saya pikir saya aman, gumamnya lirih. Purbaya menatapnya tanpa kata, sementara Prabowo menambahkan, tidak ada yang tak terlihat. Tidak ada yang tak tersentuh. Negara selalu punya cara untuk menegakkan keadilan.
Dengan dalang utama berhasil diamankan dan bukti lengkap di tangan, tim hantu data merasakan kemenangan besar. Namun Purbaya tahu, ini bukan akhir, tetapi titik balik. Segala strategi, perhitungan, dan pengawasan kini siap memastikan bahwa 60 triliun rupiah yang dicuri tidak akan pernah bisa kabur lagi. Jakarta malam itu menyimpan rasa lega, namun sekaligus menyadari betapa beratnya membersihkan sistem dari tangan-tangan kriminal. Pagi itu, Jakarta tampak tenang, seolah menyadari bahwa malam-malam gelap penuh konspirasi dan pengejaran telah berakhir. Prabowo berdiri di balkon istana, menatap matahari yang perlahan muncul dari ufuk timur. Angka-angka di laporan terbaru menunjukkan bahwa hampir seluruh aliran 60 triliun rupiah telah diamankan dan dikembalikan ke kas negara. Senyum tipis tersungging di wajahnya, simbol bahwa keadilan telah ditegakkan. Purbaya berjalan mendekat, membawa laporan final operasi hantu data. Semua bukti telah dikumpulkan, Pak. Dalang utama dan jaringan mereka diamankan. Sistem pengawasan baru juga sudah aktif untuk mencegah kejadian serupa, jelasnya. Prabowo menepuk pundak Purbaya dengan hangat. Kerja kalian luar biasa. Negara tidak akan melupakan jasa ini. Di gedung Kemenkeu, tim hantu data melakukan briefing terakhir. Para analis, dan petugas lapangan merasa lega namun juga bangga. Setiap orang memahami bahwa mereka telah berperan dalam mengembalikan hak rakyat, melindungi keuangan negara, dan menegakkan prinsip hukum. Senyum lelah namun puas menghiasi wajah mereka. Media pun mulai melaporkan keberhasilan operasi ini, namun dengan hati-hati. Publik menerima kabar bahwa mafia pajak terbesar dalam sejarah fiksi ekonomi politik berhasil dibongkar, dan dana negara kembali ke tempat seharusnya. Tagar tanda pagar 60 triliun kembali dan tagar keadilan terwujud mengalir deras di media sosial, sebagai bentuk apresiasi masyarakat terhadap keberanian Prabowo, Purbaya, dan tim mereka. Prabowo menatap langit Jakarta, menarik napas dalam, dan berkata, ini bukan hanya kemenangan atas angka atau uang, ini kemenangan atas prinsip, keadilan, dan kepercayaan rakyat. Purbaya mengangguk setuju, menyadari bahwa pekerjaan mereka baru selesai di permukaan. Sistem harus dijaga, pengawasan ditingkatkan, agar tidak ada lagi yang berani mencoba mencuri dari rakyat. Saat fajar menyinari gedung-gedung ibu kota, terasa jelas sebuah era baru dimulai. Keadilan ditegakkan, keuangan negara pulih, dan rakyat bisa bernapas lega. Jakarta bangkit dari bayangan gelap mafia pajak, sementara Prabowo dan Purbaya berdiri sebagai simbol keberanian, ketegasan, dan tekad untuk memastikan 60 triliun rupiah tak bisa kabur lagi, selamanya. Dan akhirnya, 60 triliun rupiah yang selama ini hilang berhasil diamankan. Dalang utama dan seluruh jaringan mafia pajak terbongkar. Prabowo dan Purbaya membuktikan satu hal, keadilan tidak bisa dibungkam, dan kebenaran selalu menemukan jalannya. Ini bukan sekadar cerita tentang uang atau angka, tapi tentang keberanian, ketegasan, dan tanggung jawab. Terhadap rakyat, setiap tindakan berani bisa mengubah sejarah, dan malam itu, sejarah tercipta. Kalau kamu terinspirasi oleh keberanian mereka, jangan lupa like video ini, tulis komentar pendapatmu, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk cerita-cerita inspiratif dan investigasi lainnya. Selalu ingat, keadilan mungkin tertunda, tapi tidak akan pernah hilang. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, dan tetap waspada, karena kebenaran selalu bergerak di balik layar.